Seekor sapi kurban melahirkan bayi manusia di malam Idul Adha. Seorang ustadz menolak menyerahkannya, percaya bahwa ini adalah titipan langit, bukan kutukan. Tapi ketika sang anak tumbuh berbeda, seluruh negeri pun mulai gemetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh imajinasi. Yuk, simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Di malam sunyi menjelang Idul Adha, Pak Ustadz Rauf, pemuka agama yang dihormati di desa Wanaraja, memeriksa kandang sapi kurban yang telah ia rawat selama 3 tahun. Malam itu langit tertutup awan kelabu, tidak ada bintang, dan angin bertiup pelan membawa bau tanah basah sisa hujan sore. Lampu petromak yang tergantung di dekat kandang bergoyang pelan, cahayanya bergetar, menambah kesan dingin dan aneh. Ustadz Rauf melangkah perlahan, memegang senter tua di tangan kanan, dan tasbih di tangan kiri yang tak pernah lepas dari genggamannya. Sapi betina itu biasanya tenang, jinak, tak pernah mengamuk atau membuat ulah. Tapi sejak sore, ia gelisah, mondar-mandir, dan enggan makan. Pak Ustadz, tadi saya dengar suaranya aneh, kata Mang Endang, tetangga sekaligus pengurus masjid, yang ikut datang karena khawatir. Nafasnya terdengar berat, seperti menyimpan sesuatu di dadanya. Iya, saya juga dengar. Bukan suara sapi, mirip suara bayi. Pak, timpal Denny, anak muda yang baru saja lulus SMA, wajahnya pucat. Ustadz Rauf tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat ke pintu kandang yang setengah terbuka. Suara itu terdengar lagi. Panjang, parau. Dan memang, tidak seperti suara hewan. Lebih mirip tangis bayi yang tercekik. Pelan tapi membuat bulu kuduk berdiri. Ia menoleh kedua orang itu, mata mereka saling bertaut dalam diam, seperti ada pertanyaan besar yang tak berani diucapkan. Ayo buka pintunya pelan-pelan, ujar Ustadz Rauf akhirnya. Suaranya rendah, tenang tapi tegas. Denny maju dengan ragu, membuka pintu kayu itu sambil menahan napas. Cekit. Suara engselnya nyaring, menusuk malam. Begitu terbuka, bau darah dan tanah tercampur jerami langsung menyeruak. Di dalam, sapi betina itu terbaring miring, tubuhnya berkeringat, matanya melebar seperti habis berlari jauh. Lidahnya menjulur, dan dari bawah perutnya, darah mengalir deras. Tapi tak ada anak sapi. Wajah Ustadz Rauf menegang. Ia melangkah masuk. Lututnya hampir lemas ketika melihat sosok kecil tergeletak di jerami. Seorang bayi laki-laki, tubuhnya masih merah, lendir menempel di sekujur badan, menangis lirih seperti kehabisan tenaga. Tidak ada tanda-tanda ada ibu manusia di sana. Tidak ada siapa-siapa selain mereka bertiga dan sapi itu. Innalillahi. Ya Allah. Bisik Ustadz Rauf pelan, tangannya gemetar saat berlutut dan menyentuh bayi itu. Bayi itu hangat, hidup, menangis. Mang Endang mundur satu langkah. Wajahnya seperti tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini bayi manusia, Pak Ustadz. Suaranya nyaris tidak keluar. Iya, dan dia baru saja lahir. Tapi, dari mana? Kata Denny, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak. Pak Ustadz menatap bayi itu lekat-lekat. Hening menyelimuti kandang. Hanya suara napas mereka yang memburu dan tangisan pelan bayi yang terdengar. Sesuatu berdesir di dalam hati Ustadz Rauf. Bukan takut, bukan bingung, tapi rasa yang sulit dijelaskan. Seperti perintah yang tidak terdengar, tapi terasa nyata. Ia mengangkat bayi itu perlahan, membungkus tubuh mungil itu dengan sarungnya sendiri. Bayi itu langsung diam. Matanya menatap ke arah wajah Pak Ustadz. Tidak menangis lagi. Hanya memandangi. Ini bukan kutukan, ucap Pak Ustadz lirih. Suaranya gemetar tapi yakin. Ini titipan. Lalu, terdengar suara langkah cepat dari luar. Mang Endang menoleh. Pak, itu suara orang-orang datang. Banyak. Mereka pasti juga dengar tadi. Pak Ustadz berdiri dengan bayi di pelukannya. Cahaya petromak mulai meredup.
Angin malam semakin dingin. Dan suara langkah dari kejauhan makin dekat, makin banyak. Keesokan harinya, desa geger. Pagi belum lama menyingsing ketika kabar itu meledak seperti petasan di tengah ladang kering. Warga berbisik-bisik di warung, di pos ronda, di halaman masjid, bahkan di ladang tempat mereka biasa mencangkul. Suara burung di pohon terasa lebih hening, seolah ikut mendengar. Orang-orang bertanya satu sama lain dengan wajah bingung, takut, dan penasaran. Apa benar seekor sapi kurban melahirkan bayi manusia? Apa maksudnya? Dosa siapa? Di depan rumah Pak Ustadz, beberapa orang mulai berkumpul. Ada yang datang hanya untuk tahu, ada pula yang datang dengan marah yang belum jelas sasarannya. Suasana tegang. Udara pagi yang biasanya sejuk kini terasa panas. Mata-mata yang biasanya sopan kini mengawasi dengan curiga. Di antara mereka, terdengar celetukan kasar. Ini udah keterlaluan. Gak masuk akal. Jangan-jangan ada yang disembunyikan Pak Ustadz itu. Seru Pak Rohman, seorang warga yang memang sejak lama kurang cocok dengan Ustadz Rauf. Atau ini, tandanya kiamat. Pak, saya pernah baca, binatang bakal bicara, bumi bakal melahirkan isi perutnya. Kata Bu Erni, matanya membesar. Suaranya setengah bergetar. Lurah desa akhirnya datang. Mukanya serius, langkahnya cepat, ditemani 2 polisi dan 1 petugas dari puskesmas. Mereka disambut oleh tatapan tajam para warga. Pak Ustadz keluar dari rumahnya. Bayi yang dibungkus selimut tua itu ada di gendongannya. Ia berdiri di teras rumah, tegak, meski kantung matanya menggantung berat, tanda tak tidur semalaman. Maaf. Saya tidak bisa menyerahkan bayi ini. Dia aman bersama saya, ujar Pak Ustadz pelan, tapi tegas. Polisi saling pandang. Lurah menghela napas panjang. Pak Ustadz, ini bukan masalah pribadi. Ini sudah menyangkut masyarakat. Kami harus tahu apa sebenarnya yang terjadi, ujar Lurah, suaranya menahan tekanan. Bayi ini tidak minta dilahirkan seperti ini. Tapi Allah sudah takdirkan. Kalau saya harus dijauhkan dari masjid, dijauhi warga, tidak apa-apa. Tapi anak ini, biar saya jaga. Suasana semakin panas. Beberapa warga mulai membisikkan rencana untuk melaporkan Pak Ustadz ke pihak berwajib. Sebagian lainnya mulai enggan datang ke masjid. Bahkan ada yang mempertanyakan sah atau tidaknya hewan kurban mereka jika dipimpin oleh orang yang dianggap menyimpan rahasia besar. Pak Ustadz tetap diam. Tapi wajahnya jelas menahan luka. Ia tidak marah, tapi kecewa. Dalam hati, ia bertanya apakah selama ini kepercayaannya tidak berarti apa-apa di mata mereka. Malam harinya, ia sholat sendiri di musola kecil di belakang rumahnya. Suaranya rendah. Doanya panjang, air matanya jatuh tanpa suara. Hanya dinding kayu dan lantai tikar yang menjadi saksi. Tangis Adam pelan terdengar dari kamar. Pak Ustadz menoleh, lalu menutup doanya dengan kalimat pendek. Ya Allah, kuatkan aku untuk menjaga yang Engkau titipkan. 2 hari setelah kejadian itu, seorang perempuan muda turun dari bus kota di depan warung Haji Marwan. Ia membawa tas kamera dan sebuah buku catatan tebal. Namanya Salma. Jurnalis muda dari Jakarta. Wajahnya serius. Langkahnya mantap. Ia langsung bertanya ke warga. Betul di sini ada bayi manusia lahir dari sapi? Warga tidak langsung menjawab. Tapi tatapan mereka cukup menjadi jawaban. Salma mencatat sesuatu di bukunya, lalu berbisik sendiri. Ini bisa jadi berita terbesar dalam karir saya. Dan malam itu, pintu rumah Pak Ustadz diketuk lagi. Salma awalnya bersikap netral, bahkan cenderung skeptis. Ia bukan tipe yang mudah percaya pada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan akal dan fakta. Sebagai jurnalis muda yang tumbuh besar di kota, hidupnya dibentuk oleh angka, data, dan peristiwa yang terukur. Ketika pertama kali sampai di rumah Pak Ustadz, ia membuka buku catatan dengan tangan mantap, melemparkan pertanyaan tajam, dan menulis dengan cepat. Ia memandangi Adam dengan pandangan biasa, seperti bayi lain. Tapi malam pertama,
Rasa ragu mulai muncul. Usianya 2 bulan? Tanya Salma saat melihat Adam menoleh ke arah suara azan maghrib, lalu tertawa pelan. Ia duduk di lantai, menyender di dinding ruang tengah rumah kayu itu. Baru masuk 2 bulan minggu lalu, jawab Ustadz Rauf. Ia sedang menggoyang pelan ayunan kayu yang dibikin dari bambu bekas dan tali tambang. Tapi, kenapa dia menatap seperti itu? Matanya bukan seperti bayi, gumam Salma tanpa sadar. Adam menatapnya. Lama. Dalam. Seolah memahami isi kepalanya. Hari demi hari Salma tinggal di rumah itu. Awalnya ia menganggap semua aneh hanya karena dirinya terlalu capek, atau terlalu banyak membaca komentar warga yang penuh sensasi. Tapi keraguan itu mulai goyah saat ia mendapati Adam, yang belum genap 6 bulan, mulai berdiri. Lalu berjalan tertatih, tanpa belajar merangkak. Lalu berbicara. Bukan sepatah dua patah, tapi kalimat penuh, meski pelafalannya masih kaku. Salma takut gelap, ucap Adam suatu malam saat listrik padam karena petir menyambar trafo. Suara kecilnya muncul tiba-tiba dari belakang punggung Salma, membuatnya terlonjak kaget. Ia tak pernah bilang soal itu pada siapapun. Apa kamu dengar aku bicara sendiri tadi? Tanya Salma, setengah panik. Adam hanya mengangguk. Salma bicara dalam hati. Salma tercekat. Ia menatap anak itu, lalu menoleh ke Ustadz Rauf yang hanya tersenyum tipis, seperti sudah tahu sejak awal hal-hal seperti itu akan terjadi. Dalam seminggu, Adam mulai membaca. Tidak dengan mengeja, tapi langsung melafalkan kalimat demi kalimat dari buku-buku tua yang bahkan Salma sendiri belum sempat sentuh. Tapi yang paling membuat Salma mulai kehilangan pegangan adalah ketika Adam duduk di pangkuan Pak Ustadz, sambil menyebut satu persatu nama-nama tua yang dulu tinggal di desa itu. Beberapa di antaranya adalah tokoh lama yang sudah wafat sebelum Ustadz Rauf lahir. Ia tidak hanya menyebut nama, tapi juga tempat mereka biasa duduk, kebiasaan mereka, bahkan ucapan terakhir mereka sebelum meninggal. Mbah Karim suka duduk di bawah pohon mangga. Dia bilang, manusia lupa caranya mendengar angin, ucap Adam, sambil menatap langit-langit rumah. Suatu malam, Salma menulis di beranda, di bawah lampu minyak karena listrik belum kembali. Tapi tidak satu kalimat pun mengalir. Jari-jarinya berhenti di atas tuts laptop. Tatapannya kosong, pikirannya kacau. Di kejauhan, suara malam begitu hening, hanya ada suara jangkrik dan kadang lolongan anjing. Ia menatap layar kosong, lalu mematikan laptopnya. Aku belum bisa menulis ini, gumamnya pelan. Ia menarik napas panjang. Di balik pintu yang sedikit terbuka, suara Adam terdengar. Salma akan tetap di sini. Dan ia pun membeku. Fenomena ini akhirnya menarik perhatian tingkat nasional. Televisi, media daring, dan stasiun radio mulai membicarakan peristiwa di Wanaraja. Wartawan berdatangan, mengendap-endap di pagar rumah Pak Ustadz, berharap bisa mendapat gambar atau komentar langsung. Desa yang biasanya tenang berubah gaduh. Banyak mobil besar dan orang asing hilir mudik. Tapi yang paling menonjol adalah kehadiran tim riset dari universitas ternama, disusul beberapa tokoh agama dari organisasi keislaman dan lembaga fatwa. Mereka datang membawa alat, buku, dan banyak pertanyaan. Di halaman rumah Pak Ustadz, sebuah tenda kecil dipasang untuk pemeriksaan medis. Seorang profesor tua berkacamata tebal duduk di balik meja lipat sambil berkata, "Kami hanya ingin ambil sampel darahnya, untuk kepentingan sains dan keyakinan bersama." Pak Ustadz menggeleng, berdiri di pintu rumah, Adam di pelukannya. Dia bukan bahan percobaan. Kalau ingin bicara, mari masuk sebagai tamu. Salma yang berdiri di samping Pak Ustadz mengangguk, mendukung. Tapi seorang teknisi berseragam membuka tas peralatan medis dan mencoba mendekati Adam diam-diam dari samping. Baru satu langkah, mesin yang dibawanya, sebuah alat pemindai portabel, mati total. Layar hitam. Tidak menyala meskipun dicoba ulang berkali-kali. Teknisi itu panik, menarik napas cepat. Baterainya penuh barusan. "Ini mustahil," katanya gugup sambil mencoba membongkar casing alat itu.
Begitu mendekat lagi, Adam menoleh pelan. Pandangannya tajam, diam, tapi menekan. Tangan kecilnya bergerak sedikit ke arah alat, dan tiba-tiba semua mesin di tenda mati bersamaan. Listrik tenda padam. Laptop, kamera, pemindai, semuanya lumpuh. Para ilmuwan saling berpandangan. Salah satu dari mereka, perempuan muda berkerudung yang duduk paling belakang, berbisik dengan suara rendah. Ini bukan manusia biasa. Kabar tentang insiden alat rusak menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga pihak tertentu di pemerintahan. Tak lama, sebuah mobil berwarna hitam berhenti di ujung jalan desa. 3 pria berjas keluar, mengenakan kacamata hitam meskipun cuaca mendung. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim khusus dari sebuah lembaga intelijen negara. Bahasa mereka rapi, tapi dingin. Kami mewakili negara untuk memastikan bahwa objek, maksud kami, anak ini, dijaga dan diamankan. Kami butuh kerjasama penuh, ujar salah satu dari mereka sambil membuka map berisi dokumen yang distempel, rahasia. Ustadz Rauf tidak menjawab. Ia memandang Salma sekilas. Salma melangkah maju. Adam bukan objek. Dia anak. Dan kalau kalian pikir desa ini bisa dibungkam, kalian salah, katanya lantang. Ketegangan pun menjalar. Warga mulai panik. Bisik-bisik di warung berubah jadi ancaman terbuka. Beberapa orang mendatangi rumah Pak Ustadz malam-malam, mengetuk pintu keras, marah karena takut desa mereka disangka menyembunyikan makhluk aneh. Kami gak mau desa ini disegel. Anak itu bawa masalah besar. Ustadz harus bertanggung jawab. Jangan korbankan kita semua. Dalam rapat darurat yang digelar di balai desa, suasana semakin panas. Lampu menggantung bergoyang pelan. Udara pengap. Suara-suara naik, saling potong. Lurah berusaha menenangkan, tapi tak ada yang mau mendengar. Semua mata tertuju pada Ustadz Rauf yang berdiri di tengah ruangan. Ia menggenggam pecinya erat. Wajahnya tenang, tapi suaranya berat. Kalau ini ujian, maka saya bersaksi saya menerimanya. Tapi saya tidak akan menyerahkan titipan ini. Semua nyaris pecah saat Salma maju, berdiri tepat di sampingnya. Ia mengangkat tangan, memandang setiap orang di ruangan itu satu persatu. Kalau ini cobaan, mari kita hadapi. Tapi kalau ini mukjizat, ia berhenti sejenak. Suaranya bergetar karena menahan emosi. Jangan jadi orang pertama yang menolaknya. Semua hening. Tapi dari luar balai desa, terdengar deru mesin lain mendekat. Dalam situasi mendesak, Ustadz Rauf memutuskan membawa Adam pergi, menyelamatkan anak itu dari jeratan kekuasaan dan ketakutan manusia. Keputusan itu dibuat malam hari, dalam ruang belakang rumahnya, di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip karena angin. Salma berdiri di pojok ruangan, tangan gemetar, memegang tas ransel kecil yang sudah disiapkannya sejak siang. Di luar, suara mobil patroli makin sering terdengar. Sementara Adam duduk diam di pangkuan Pak Ustadz, matanya sayu, wajahnya pucat, tapi tetap tenang. Kita harus keluar malam ini, kata Salma pelan. Ustadz Rauf mengangguk. Kemana? Ada jalur lama ke arah utara. Lewat belakang pesantren tua, masuk ke hutan. Kalau kita cepat, kita bisa sampai ke dataran tinggi sebelum fajar. Beberapa pemuda yang selama ini diam-diam membantu mereka muncul satu persatu di halaman. Raut wajah mereka tegang, tapi penuh tekad. Mereka membawa bekal seadanya. Air, roti kering, selimut tipis. Salah satu dari mereka, Farid, berbisik. Kami siap, Pak Ustadz. Apapun yang terjadi, kami ikut. Tidak ada pidato panjang. Hanya anggukan dan langkah pelan yang menyusuri jalan tanah di belakang rumah, meninggalkan cahaya desa menuju gelap yang tak pasti. Hutan malam itu dingin dan lembab. Daun-daun basah menampar wajah mereka saat melewati semak. Langit mendung berat, seakan menahan hujan. Suara binatang malam bercampur dengan derak ranting yang diinjak. Adam digendong Ustadz Rauf dengan kain selempang. Anak itu tidak menangis,
Hanya sesekali menarik napas dalam-dalam. Di antara langkah tertatih, Adam membuka mulutnya pelan. Ayah, bumi ini bukan tempatku. Ustadz Rauf terdiam, menatap mata anak itu. Pandangan Adam tidak seperti anak kecil. Jernih, tapi dalam. Seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan tapi belum waktunya. Kamu tetap anak ayah, jawab Ustadz Rauf lirih. Langkah mereka harus terhenti ketika cahaya senter dari belakang mulai tampak. Suara langkah kaki cepat, keras, dan banyak. Pasukan keamanan datang dengan anjing pelacak dan senjata. Salma menarik lengan Pak Ustadz. Lanjutkan, Ustadz. Bawa Adam. Saya akan tahan mereka di sini. Tidak, Salma. Ini bukan urusanmu sendiri. Justru karena itu, ini urusan kita semua. Tanpa menunggu jawaban, Salma berlari ke arah berlawanan, membiarkan dirinya terlihat. Teriakan dan suara tembakan peringatan terdengar beberapa saat kemudian. Tapi Ustadz Rauf tidak bisa menoleh lagi. Ia terus naik, dibantu Farid dan dua pemuda lain yang masih bertahan. Hujan akhirnya turun. Tidak rintik, tapi deras. Petir menyambar di kejauhan. Jalan mendaki berubah licin. Beberapa kali Ustadz Rauf tergelincir, tapi ia tidak melepaskan Adam dari pelukannya. Nafasnya berat, tubuhnya menggigil, tapi tekadnya tetap bulat. Mereka terus naik sampai mencapai sebuah bukit yang sunyi, di mana hanya ada satu batu besar dan beberapa pohon tua berdiri seperti penjaga waktu. Adam memandang langit. Hujan membasahi wajah kecilnya. Ia menggenggam tangan ayahnya erat. Terima kasih. Sudah percaya. Tapi sebelum Ustadz Rauf sempat menjawab, sebuah cahaya muncul perlahan dari langit, tepat di atas mereka. Di saat pasukan hampir menyergap, suara anjing-anjing menggonggong semakin dekat, dan teriakan perintah menggema di sela pepohonan. Tiba-tiba cahaya putih muncul dari langit, menyelimuti tubuh kecil Adam yang dipeluk erat oleh Ustadz Rauf. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Terang, tapi tak menyakitkan. Hangat, tapi tidak membakar. Dalam sekejap, langit yang gelap berubah seperti siang. Petir menyambar pohon besar di sisi bukit, menghantam batangnya dengan suara keras yang memekakan. Namun anehnya, tidak ada api. Hanya asap tipis yang mengambang sebentar sebelum menghilang. Semua orang, termasuk pasukan bersenjata, tersungkur ke tanah. Sebagian menjerit, sebagian menutup mata. Guncangan itu terasa hingga ke dada, seperti ada sesuatu yang lebih besar dari logika manusia tengah menyapa bumi. Begitu semua terdiam, Ustadz Rauf membuka matanya. Tubuhnya masih gemetar. Ia menoleh ke pangkuannya, tapi Adam tidak ada. Hanya kain kecil yang basah oleh darah susu, tergeletak hangat. Di kain itu tertulis, dengan warna merah samar yang seperti tercetak dari dalam serat kain. Ayah, aku pulang duluan. Tangannya bergetar saat menyentuh kain itu. Air mata turun begitu saja, tanpa suara, hanya napas berat yang tertahan di tenggorokan. Farid dan dua pemuda lain berdiri di belakangnya, tidak berani bicara. Pasukan di sisi lain bukit juga terdiam, seolah seluruh medan sunyi tertelan makna yang tak bisa dijelaskan. Di langit, cahaya perlahan padam. Langit kembali gelap, tapi bukan gelap yang sama. Ada bekasnya. Ada kehilangan yang nyata. Beberapa jam kemudian, Salma muncul kembali. Bajunya robek di beberapa bagian. Luka lecet di wajah dan lengan. Nafasnya berat, tapi langkahnya tetap. Ketika ia melihat Ustadz Rauf duduk sendiri memeluk kain kecil itu, ia tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sebelahnya, memandangi langit. Matanya basah, bukan hanya karena luka, tapi karena sesuatu yang baru. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kamera atau naskah laporan. Sesuatu yang membuat hatinya terasa penuh. Apa dia sudah pergi? Tanya Salma pelan. Ustadz Rauf mengangguk. Dia sudah pulang, jawabnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Beberapa tahun berlalu. Salma kembali ke kota,
Tapi hidupnya tidak pernah sama. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai jurnalis dan mulai menulis. Bukunya terbit 2 tahun setelah peristiwa itu. Judulnya, Anak dari Sapi Kurban. Banyak yang menertawakan. Akademisi menyebutnya hayalan. Tokoh agama tertentu menyebutnya sesat. Tapi bukunya diam-diam tersebar di banyak rumah. Dibaca dalam diam. Dibaca dengan hati, bukan logika. Ia tak pernah menanggapi kritik. Ia tahu, ada kebenaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengalaminya sendiri. Ketika seorang pembaca bertanya padanya di seminar kecil, apa Adam itu nyata? Salma hanya tersenyum dan menjawab, kadang, kenyataan terlalu besar untuk dijelaskan. Ustadz Rauf wafat 7 tahun setelah peristiwa itu. Ia meninggal dalam sujudnya saat salat malam di ruang kecilnya yang sederhana. Jenazahnya dibawa oleh warga yang dulu pernah ragu padanya, tapi kini datang dengan air mata dan pengakuan. Ia dimakamkan di atas bukit tempat terakhir ia bersama Adam. Prosesi pemakaman sederhana, tanpa banyak pelayat dari luar, tapi setiap orang yang datang membawa doa yang tulus. Di atas batu nisannya, atas permintaan Salma, tertulis satu kalimat pendek, yang tak gentar menerima tanda dari langit. Batu itu tidak tinggi, tapi selalu bersih, seolah dijaga oleh angin. Kini, setiap Idul Adha, orang-orang datang ke bukit itu. Tidak ramai, tidak ada pasar kaget, hanya langkah-langkah tenang dari mereka yang ingin merenung. Sebagian membawa anak-anak, sebagian duduk diam membaca Al-Quran. Kadang, di antara desir angin yang melewati rerumputan dan ranting kering, terdengar suara pelan. Bukan desir biasa, tapi tangisan bayi. Pendek, pelan, dan berulang. Mereka yang mendengarnya tak lagi takut. Mereka hanya menoleh ke langit, menunggu, mendengar, dan percaya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa ujian bisa datang dalam bentuk yang tak biasa, dan keimanan seringkali diuji lewat hal yang sulit dipercaya. Jangan takut pada kebenaran, selama hati tetap bersandar pada keyakinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar cerita-cerita penuh makna seperti ini terus bisa kamu dengarkan.